Emotional hunger atau lapar emosional adalah perasaan ingin mengisi kekosongan dalam diri yang bukan berasal dari kebutuhan fisik, melainkan kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Ini seperti saat kamu tiba-tiba ingin makan es krim tengah malam, padahal bukan karena benar-benar lapar, tapi lebih karena merasa kosong, cemas, atau kesepian. Apa bedanya dengan lapar fisik? Lapar fisik muncul secara bertahap dan bisa diatasi dengan makanan. Sebaliknya, emotional hunger muncul mendadak, terasa mendesak, dan biasanya berkaitan dengan keinginan spesifik, seperti makanan manis atau junk food. Uniknya, setelah makan, perasaan kosongnya tetap ada. Dari mana emotional hunger berasal? Seringkali, ini berakar dari pengalaman masa lalu, seperti kurangnya perhatian atau validasi di masa kecil, atau dari kesepian mendalam, meski sedang dikelilingi banyak orang. Bisa juga dari stres atau tekanan emosional yang tidak tersalurkan dengan sehat. Saat emotional hunger muncul, coba jeda sejenak dan tanyakan, apa yang sebenarnya saya rasakan? Apakah saya butuh kenyamanan, dukungan, atau sekadar berbagi cerita? Menamai emosi dan kebutuhanmu adalah langkah awal untuk menghadapinya dengan cara yang lebih sehat, bukan sekadar mengalihkannya dengan makanan atau distraksi sementara. Emotional hunger adalah sinyal dari hati yang perlu didengar, bukan diabaikan. Emotional hunger bisa datang tiba-tiba, seperti hujan deras di sore yang cerah. Nah, disinilah pentingnya punya kotak P3H emosional, semacam perlengkapan darurat untuk hati yang sedang gundah. Tujuannya bukan buat menutup luka, tapi untuk menenangkan diri dan mengisi ulang energi emosional dengan cara yang lebih sehat. Apa isi kotak ini? Isi kotak ini bukan plester atau obat merah, tapi langkah-langkah sederhana yang bisa menenangkan pikiran. Kadang yang kamu butuhkan hanyalah suara yang familiar. Hubungi teman lama, keluarga, atau bahkan seorang mentor. Percakapan yang tulus bisa menghangatkan hati. Atau keluar rumah dan cari suasana baru. Kunjungi kafe yang belum pernah didatangi, atau jalan-jalan ke toko buku. Kadang, perubahan suasana bisa memberi perspektif segar. Bisa juga dengan lakukan hal yang punya makna. Cobalah kegiatan seperti menjadi relawan, atau memulai proyek kreatif yang tertunda. Ketika kamu memberi kontribusi, ada rasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Kenapa ini penting? Karena saat emotional hunger menyerang, respon spontan kita seringkali adalah mencari solusi instan. Makan berlebihan, belanja impulsif, atau tenggelam di media sosial. Dengan kotak P3K emosional, kamu punya pilihan lebih sehat yang bisa meredakan perasaan kosong dengan cara yang lebih bermakna. Ingat, ini bukan tentang mengabaikan emosi, tapi memberi ruang untuk menghadapinya dengan lebih lembut. Pernah merasa hari-harimu penuh tapi kosong? Seperti agenda padat, tapi hati tetap terasa hampa? Nah, bisa jadi kamu sedang menimbun hal-hal yang sebenarnya nggak penting buat kesehatan emosionalmu. Saatnya bersih-bersih, bukan cuma lemari, tapi juga kehidupan. Coba cek lagi, ada nggak aktivitas yang terasa seperti keharusan, padahal nggak benar-benar bermakna? Misalnya, scroll media sosial sampai lupa waktu, nonton acara TV yang bikin jenuh, bukan bahagia, atau bahkan terjebak dalam obrolan yang hanya buang-buang energi. Bukan berarti harus jadi minimalis ekstrem, tapi coba ganti distraksi kosong dengan hal yang lebih ngisi buat hati. Seperti jalan-jalan di luar, udara segar dan sinar matahari bisa jadi mood booster alami. Luangkan waktu berkualitas dengan hobi, entah baca buku, melukis, atau sekadar mendengarkan musik yang menenangkan. Atau bertemu teman yang positif, ngobrol bareng orang yang bikin kamu merasa didengar dan dihargai. Kenapa ini penting? Karena hidup yang terlalu penuh bisa bikin kita kehilangan ruang untuk diri sendiri. Dengan merapikan aktivitas nggak penting, kamu kasih diri sendiri kesempatan buat bernapas, refleksi, dan merasa lebih hadir dalam momen. Ingatlah, kebahagiaan nggak datang dari kesibukan berlebihan, tapi dari momen yang punya makna. So yuk bersih-bersih, biar hidup lebih ringan dan lega. Kadang,
Cara terbaik buat mengisi hati yang terasa kosong bukan dengan mencari sesuatu untuk diri sendiri, tapi dengan memberi ke orang lain. Aneh? Enggak juga. Faktanya, kebaikan itu kayak bumerang. Apa yang kamu beri seringkali balik menghangatkan hati sendiri. Saat kamu menolong orang lain, entah besar atau kecil, ada rasa koneksi yang terbangun. Kamu merasa berarti, punya kontribusi, dan jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Berikut cara sederhana untuk berbagi kebaikan. 1. Jadi relawan. Bantu di panti asuhan, komunitas sosial, atau kegiatan amal di sekitarmu. 2. Dukungan emosional. Kadang cukup dengan mendengarkan curhat teman sudah jadi bentuk kebaikan yang berarti. 3. Memberi pujian tulus. Menghargai usaha seseorang dengan pujian yang tulus bisa mengubah hari mereka dan harimu juga. Membantu orang lain bikin kamu lebih fokus pada apa yang kamu miliki, bukan yang kurang. Daripada terus-menerus merasa ada yang hilang, kamu mulai melihat betapa banyak yang sebenarnya bisa kamu berikan. Ingat, berbagi kebaikan gak bikin kamu kehilangan apa-apa. Justru, itu bikin hatimu lebih hangat dan penuh. Jadi, yuk, mulai dari yang kecil, karena satu kebaikan sederhana bisa bikin perbedaan besar. Pernah merasa kosong padahal segalanya terlihat baik-baik saja? Nah, disinilah mindfulness bisa jadi penyelamat. Mindfulness itu kayak tombol pause buat pikiran yang sibuk, bikin kamu lebih sadar dengan apa yang terjadi di sini dan saat ini. Kenapa mindfulness bikin hati lebih tenang? Karena seringkali kita terjebak dalam dua hal, yaitu masa lalu yang bikin sedih dan masa depan yang bikin cemas. Mindfulness bantu kamu berhenti overthinking dan menikmati momen sekarang. Berikut, cara praktis mindfulness yang bisa dicoba. 1. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam. Fokus pada napas yang masuk dan keluar. Rasain alirannya perlahan dan tenang. 2. Perhatikan sekitar. Dengarkan suara burung, rasakan angin yang menyentuh kulit atau aroma kopi pagimu. Hal-hal sederhana ini sering terlewat, padahal bikin hati hangat. 3. Body scan. Perhatikan tiap bagian tubuhmu, dari ujung kepala sampai kaki. Rasakan sensasinya tanpa menghakimi. Latihan ini bukan buat melupakan masalah, tapi bikin kamu lebih sadar bahwa hidup nggak hanya tentang kekosongan yang dirasa, tapi juga momen-momen kecil yang berharga. Coba deh, mulai sekarang, hadir seutuhnya. Karena seringkali, kebahagiaan ada di momen yang paling sederhana. Kadang, kita terlalu sibuk merhatiin yang kurang sampai lupa sama hal-hal baik yang udah ada. Nah, disinilah syukur jadi kunci buat bikin hati lebih penuh dan tenang. Syukur itu kayak kaca pembesar yang ngebantu kamu lihat betapa banyak hal positif di hidupmu, meski sederhana. Kenapa syukur itu penting? Karena syukur bikin fokus pada dimiliki. Daripada mikirin yang belum tercapai, syukur ngajarin buat menghargai yang udah ada. Syukur juga mengurangi rasa sepi. Ketika kamu menyadari banyak hal baik, rasa kosong perlahan berkurang. Syukur juga meningkatkan mood. Serius, syukur bisa bikin hati lebih ringan dan bahagia. Untuk mengembangkan rasa syukur, bisa dengan tulis jurnal syukur. Setiap malam, tulis 3 hal yang kamu syukuri. Bisa sekecil kopi pagiku enak banget, sampai hal besar kayak aku sehat hari ini. Atau dengan sampaikan terima kasih. Ucapin langsung ke orang yang berjasa dalam hidupmu, misalnya teman, keluarga, atau bahkan dirimu sendiri. Atau syukuri hal-hal kecil seperti matahari yang hangat, lagu favorit di radio, atau tawa teman. Semuanya pantas disyukuri. Semakin sering kamu bersyukur, semakin banyak hal baik yang terasa hadir. Karena kenyataannya, bukan dunia yang berubah, tapi cara kamu melihat dunia yang jadi lebih positif. Yuk, mulai hari ini, luangkan waktu buat bersyukur. Karena kebahagiaan seringkali tersembunyi di hal-hal sederhana yang kita abaikan. Kadang, rasa kosong itu muncul bukan karena kita sendirian, tapi karena kurangnya koneksi yang bermakna. Padahal,
Seringkali orang-orang yang bisa mengisi kekosongan itu udah ada di sekitar kita, hanya saja kita lupa untuk mendekat. Kenapa menguatkan hubungan itu penting? Karena koneksi menghangatkan hati. Berbagi cerita, tawa, atau momen sederhana bisa bikin hati lebih penuh. Koneksi juga mengurangi rasa sepi. Hubungan yang mendalam bisa jadi pengingat kalau kamu nggak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Mereka saling mengisi, memberi dukungan dan menerima dukungan itu bentuk saling menguatkan. Untuk perkuat hubungan, dekatkan diri dengan orang terdekat. Kirim pesan ke teman lama, ajak ngobrol keluarga, atau sekadar sapa dengan tulus. Atau jadilah pendengar yang baik. Kadang, yang dibutuhkan orang lain cuma didengarkan, tanpa saran atau solusi. Atau coba aktivitas bareng, seperti nonton film, makan malam, atau sekadar jalan santai sambil ngobrol. Menguatkan hubungan bukan berarti harus punya banyak teman. Yang penting adalah punya koneksi yang berarti, di mana kamu bisa jadi diri sendiri dan merasa diterima. Jadi, yuk mulai hari ini, peluk lebih erat orang-orang yang udah ada di hidupmu. Karena koneksi sejati adalah salah satu kunci mengisi kekosongan hati. Emotional hunger itu sebenarnya bukan musuh yang harus dilawan, melainkan pesan dari hati yang minta didengar. Rasa kosong yang muncul adalah cara tubuh dan pikiran memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan lebih dalam. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Berhentilah mengabaikan perasaan. Jangan buru-buru mencari pelarian seperti belanja impulsif atau scrolling tanpa henti. Duduklah sejenak, dengarkan apa yang benar-benar kamu rasakan. Tanya diri sendiri, apa yang sebenarnya aku butuhkan sekarang? Apakah itu koneksi, pengakuan, atau mungkin sekadar istirahat? Carilah cara sehat untuk mengisi kekosongan. Entah dengan membangun hubungan yang bermakna, bersyukur, atau membantu orang lain. Temukan yang paling cocok untukmu. Ingat, kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini. Semua orang pernah merasa kosong atau kehilangan arah. Tapi dengan mendengarkan hati dan memenuhi kebutuhan emosional dengan cara yang sehat, kekosongan itu bisa perlahan terisi dengan makna, cinta, dan ketenangan. Hidup ini tentang merasa penuh, bukan sempurna. Jadi, yuk mulai dari sekarang, berikan ruang untuk mendengar apa yang hatimu coba sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.